Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Pahlawan adalah setiap orang yang berjasa bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan itu menonjol dalam hal keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, SD SMP Kristen Alethea Ampenan mempersembahkan kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan di Hatiku. Inilah kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Komang Dinariasta Aridia dari kelas 9A. Kali ini saya akan menceritakan biografi tentang I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau mendapatkan penghargaan gelar pahlawan nasional menurut SK Presiden RI nomor 077/TK tahun 1993 karena gelar tersebut memang layak disematkan pada beliau. Berkat usahanya yang tetap teguh dan membela tanah kelahiran atas kekuasaan Belanda pada saat itu. Berawal dari hak hukum tawon yang menyatakan bahwa kapal dari pemerintah maupun jika bersandar maupun terdampar pada wilayah perairan Bali, maka menjadi milik Kerajaan Bali. Ketika itu, pemerintah Belanda menolak dengan adanya hak tawon yang tentunya akan merugikan pihaknya. Pada saat kapal dagang Belanda yang terdampar di daerah Panca, Jembrana yang merupakan wilayah dari Kerajaan Buleleng, disita oleh Kerajaan Buleleng yang membuat pemerintah Belanda menjadi meradang. Tidak setuju dengan adanya peraturan hak tawon yang mengakibatkan kapalnya terkena tawon karang, pemerintah Belanda pun menuntut untuk penghapusan hukum tersebut serta menyarankan agar pihak dari Kerajaan Buleleng untuk mengakui kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Tuntunan tersebut bagi patih Kerajaan Buleleng saat itu, Ketut Jelantik, dianggap sangat meremehkan tersebut pada akhirnya ditanggapi dengan sikap yang meradang pula. Beliau bahkan bersumpah bahwa selama hidupnya tidak akan pernah untuk tunduk terhadap kekuasaan Belanda demi apapun alasannya. Suami dari I Gusti Ayumade Geria ini lebih memilih untuk berperang dibandingkan harus mengikuti kedaulatan serta kekuasaan pemerintah Belanda. Memilih jarang peperangan, itulah tindakan berani dari seorang Ketut Jelantik dalam upaya menghadapi pemerintah Belanda. Pada tahun 1943, pada saat pemerintah Belanda berhasil meminta persetujuan dari beberapa raja dari kerajaan-kerajaan Bali untuk menghapuskan hak hukum tawon tersebut dan juga mengakui kekuasaan Belanda. Namun kerajaan Buleleng tetap kokoh pada pendiriannya. Mereka menolak untuk penghapusan perjanjian tersebut, yang bagi Ketut Jelantik merugikan para warganya. Karena penolakan tersebutlah pada akhirnya pecah peperang yang terjadi di antara Buleleng dan Belanda, yang terjadi pada tahun 1846 yang menghasilkan kekalahan untuk pihak Buleleng. Istana Buleleng berhasil dikuasai oleh pihak Belanda yang membuat Raja Buleleng dan patihnya melarikan diri ke daerah Jagaraga. Karena kurang puas jika hanya merebut Istana Buleleng, Belanda pun mengejar Ketut Jelantik serta Raja ke daerah Jagaraga. Di sana, ayah dari 3 anak tersebut bersembunyi di benteng-benteng pertahanan dibuatnya bersama para prajurit. Siasat perang yang menyatakan bahwa daerah benteng mempunyai bentuk bangunan yang sulit untuk dijangkau oleh meriam, Ketut Jelantik memilih untuk bertahan dan juga menyusun strategi perang.
Karena keteguhan sikapnya yang menolak adanya penghapusan hak hukum tawan, nyatanya mengantarkan beliau pada peperangan yang cukup sengit. Peperangan yang meletus pada bulan Juni 1846 tersebut, jika hanya melibatkan tentara Belanda, akan tetapi juga kerajaan-kerajaan yang berhasil berdaya oleh Belanda untuk tunduk kepada Belanda. Pada saat itu, Ketut Jelantik dan para prajurit berhasil memukul mundur para tentara Belanda yang perang Jagaraga. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraga berbekal dengan pengalaman strategi yang pernah dipelajari sebelumnya. Maka pada tanggal 16 April 1849, akhirnya Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Karena kalah dalam peperangan, membuat Ketut Jelantik melarikan diri ke pegunungan Batur Kaitamani. Di pegunungan tersebut, beliau bertahan di perbukitan Bale Pundak sampai pada akhirnya beliau gugur dalam perjuangan pada saat Belanda mengetahui gerak-geriknya, lalu berhasil mengepungnya. Karena usahanya yang gigih dalam mempertahankan tanah kelahiran, Ketut Jelantik berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional menurut SK tahun 1993. Penghargaan tersebut tentunya sepadan dengan pengorbanannya. Sekian biografi yang saya sampaikan. Terima kasih. Demikian kreasi dan ekspresi melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kiranya melalui kreasi dan ekspresi ini, kita dibawa pada semangat untuk berani dan rela berkorban demi kebenaran. Pahlawan di hatiku, kobarkan terus semangat juang kita dalam belajar.